Pikuk lampu merah. Seseorang berdiri memakai kostumnya, bukan untuk bermain, tapi untuk bertahan hidup. Nama saya Firdaus, umur saya 35 tahun. Pertama datangnya COVID, iya COVID-19 tuh. Sebelumnya saya kan berjualan, kayak makanan semacam somai, cilor, cireng. Ya kan waktu itu kan jualan itu kan susah, mau dapat 50.000 aja sehari, susah. Jadi otomatis mau tidak maulah turun ke jalan, cari sewaan badut. Ya kalau kita misalkan, saya kan ngelihatnya ke anak, ke istri gitu. Jadi apa aja lah saya lakuin, yang penting mah jangan maling gitu. Ya perasaan sih kalau orang nggak tahu ya, kalau kita lagi di dalam kostum, yang ceria itu, yang bergerak itu cuman tubuh kita, tapi perasaan kita kayak gimana ya, kita juga sama gak mau kayak gini gitu. Jadi sedihnya aja. Apalagi ya, pokoknya mah hidup di jalan tuh keras. Kadang-kadang kan kita kalau lagi ada acara di jalan tidak dibolehkan turun ke jalan. Terus saya juga pernah dibawa ke Dinsos udah berapa kali, 3 kali. Langsung dibawa ke, kalau nggak salah Rangkas Bitung gitu. Pulang jam 2 malam gitu, pas kena razia. Istri lagi hamil 2, yang bungsunya itu tuh, yang sekarang bungsu. Ya di jalan itu nggak full sehari, paling kami kebagiannya juga cuma 4 jam, paling lama itu waktu. Sebabnya kan kami aplusan sama petugas Satpol PP. Jadi petugas Satpol PP datangnya itu pukul 7.30, pulangnya jam 11, terus kami turun. Ntar Satpol PP lagi datang lagi sekitar asar atau enggak jam 2. Setiap hari ia berdiri di pinggir jalan, di bawah panas matahari, di tengah debu dan deru kendaraan. Menari dan melambaikan tangan, mencoba mencuri perhatian. Bagi sebagian orang, Pak Firdaus hanyalah seorang badut, tapi bagi keluarganya, Pak Firdaus adalah sebuah harapan. Tak peduli seberapa banyak orang yang lewat tanpa senyum, ia tetap berdiri. Karena ia tahu, setiap rupiah yang ia dapat adalah hasil dari kerja keras yang jujur. Di balik topeng Mickey Mouse yang menutupi wajah lelahnya, tapi tidak bisa menutupi semangatnya yang besar. Ia tak meminta belas kasihan, ia hanya ingin anak-anaknya bisa sekolah, makan cukup, dan tertawa seperti anak-anak lain yang ia hibur di jalan. Kadang dihujat, kadang diabaikan, tapi Pak Firdaus tahu selama ia bisa membuat satu orang tersenyum hari ini, itu terasa cukup. Di jalan yang sibuk ini, Pak Firdaus bukan hanya menghibur, ia sedang berjuang. Diam-diam, ia menjadi pahlawan kecil yang tidak dikenal oleh banyak orang. Ya tantangannya itu kita kan sebetulnya mah harus lebih waspada. Takut kena razia, terus takut keserempet mobil, atau takut kita nabrak orang di jalan. Menurut saya itu tantangannya. Penghasilan, ya kalau penghasilan itu menurut saya ini alhamdulillah pas-pasan ya. Kalau saya kan buat mencukupi anak 3 mah alhamdulillah, itu juga dibantu sama istri. Istri berjualan di rumah kayak semacam jualan gorengan. Penghasilan emang gak seberapa. Cuman kan kalau kita mau keluar dari rumah, rezeki itu pasti ada.
meskipun rezeki itu tidak cukup dan kita harus mensyukuri rezeki yang ada, ya kan. Ya kalau menurut saya mah cukup tidak cukup sih dicukupin, sebabnya diaturnya itu sama istri. Apalagi kan kalau hari Sabtu Minggu kalau badut di jalan itu lumayan lah menurut saya. Cuman kalau Senin nyampe Jumat itu boro-boro kita pas-pasan, yang ada malah kurang, itu juga dibantu sama penghasilan istri di rumah. Apalagi biaya ini kan, biaya tahun ini udah mulai naik lagi, anak mau sekolah lagi satu, makanya bertahan nggak ini di jalan buat tahun depan nih. Ya harapan kedepannya mah saya juga ingin hengkang lah dari kostum ini. Dengan kalau ada rezeki mampir dari kostum yang lain atau enggak pekerjaan lain, malah kayaknya kurang etis gitu di masyarakat kalau misalkan kita masih di jalan, seakan-akan kita itu meminta-minta. Kan pendapat orang kan beda-beda, ada yang tertidur, ada yang kesel, jadi serba salah lah. Saya kan kalau nonton video pernah ada di YouTube tuh video yang badut berkeluyuran di jalan, nyanyinya itu nyanyi ayah apa ya, suatu saat nanti dan tugasmu ayah. Itu anak saya selalu nonton itu, dan yang gede yang kedua mereka nangis, katanya mereka malu sama teman-temannya di sekolah. Ya saya juga kan dalam hati mah sedih, cuman nggak diungkapin ke mereka. Ya mau gimana lagi, orang kerjaan nggak ada, terus keahlian juga nggak punya, sedangkan jualan juga harus dari modal. Ya saya juga ngelihat anak-anak sedih, apalagi anak perempuan gitu ah. Kalau anak perempuan kan gimana ya gitu, jadi orangnya itu rapuh. Kalau anak perempuan nggak seperti anak laki, dia kuat, dia berani. Kalau anak perempuan rapuh, mungkin gitu aja. Dari beliau kami belajar bahwa jangan pernah melihat seseorang dari apa yang ia kenakan, tapi lihatlah dari apa yang mereka perjuangkan juga. End of flashback. Halo guys. Mereka tuh jalannya cepet-cepet, ego, langkah kakinya panjang-panjang. Kenapa sih?